Chen Xiang menentang kuasa dewa bagian 264. Terimalah nasibmu. Shen Xiang mencibir, dia melambaikan pedang besarnya, dan dengan suara, "Sua," Raja Abadi yang diracuni sampai sumsum tulangnya meninggalkan bekas luka yang dalam di sekujur tubuhnya. Tubuh Raja Abadi penekan iblis ini masih sangat kuat. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah hancur berkeping-keping. Anda, Shen Xiang merasakan beberapa aura mendekat dengan cepat. Dia dengan cemas memadatkan energinya dan melepaskan bola api surga pelangi, yang memasuki tubuh Raja Abadi penekan iblis, membakar jiwa dan tubuhnya menjadi abu. Ayo pergi. Luka Bai Ziqian tidak terlalu serius, dia menarik Shen Xiang dan melarikan diri lagi. Bahkan jika Shen Xiang tidak muncul, dia masih bisa melarikan diri. Saat mereka hendak pergi, 4 tetua tiba-tiba muncul di samping tumpukan api surga pelangi yang belum padam. Melihat tumpukan api surga pelangi yang memancarkan cahaya warna-warni ke segala arah, wajah Raja Abadi penekan iblis ini menjadi sangat serius. Sudah lama sekali aku tidak melihat nyala api seperti ini. Orang yang bisa melepaskan api semacam ini pastinya bukanlah iblis. Saya tidak pernah menyangka penyihir itu akan memiliki pria sekuat itu di sisinya. Raja Abadi lainnya telah meninggal. Sepertinya sudah waktunya melaporkan hal ini ke kuil. Seorang lelaki tua berkata dengan sungguh-sungguh. Siapa ini? Hanya ada sedikit orang yang bisa melepaskan Rainbow Heaven Flame. Penting bagi Lord Hallmaster untuk bertanya kepada orang-orang itu. 2 Raja Abadi telah meninggal. Petik 2. Alam surga sangat luas, ada banyak orang, tetapi hanya ada sedikit Raja Abadi. Sekarang istana surgawi penekan iblis mengejar Bai Ziqian. 2 di antara mereka sudah mati, ini adalah masalah besar. Dan sekarang, mereka sudah kehilangan jejak Bai Ziqian. Apa yang membuat mereka merasa tidak nyaman adalah Bai Ziqian memiliki seorang ahli yang tahu cara menggunakan api surga pelangi di sisinya. Bai Ziqian membawa Shen Xiang dan terbang ke tempat yang sangat jauh dalam satu tarikan napas. Namun, mereka belum meninggalkan istana abadi, tetapi sangat sulit bagi Raja Abadi penekan iblis untuk menemukan mereka. Apakah ini serius? Shen Xiang bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, itu akan segera selesai. Bai Ziqian juga baru saja melihat api surga pelangi yang dilepaskan oleh Shen Xiang, yang juga mengejutkannya, karena orang yang tahu cara menggunakan api jenis ini sama langkahnya dengan bulu burung phoenix dan tanduk kilin di alam surga. Shen Xiang baru saja naik, tapi dia sudah bisa menggunakannya. Dia tidak menyangka Bai Youyu dan Su Meiyao bisa mengembangkan Shen Xiang menjadi begitu kuat. Jauh di malam hari, Shen Xiang dan Bai Ziqian berada di hutan. Pada saat ini, kulit Bai Ziqian jauh lebih baik. Untuk dapat membunuh Raja Abadi Istana Surgawi penekan iblis, dia sangat bahagia di dalam hatinya. Jika bukan karena Shen Xiang yang tiba-tiba muncul dan menikam Raja Abadi, menyuntikkan gas korupsi magis dalam jumlah besar, tidak akan mudah untuk berhasil. Pertempuran memperebutkan tahta akan segera dimulai. Aku harus pergi secepat mungkin. Jika Istana Ilahi penekan iblis menyebarkan berita ini, aku khawatir ketujuh pangeran akan mencariku, kata Bai Ziqian. Saudari Ziqian, berhati-hatilah. Di masa depan, jika aku ingin menemukanmu, aku akan menimbulkan masalah besar. Anda dapat meninggalkan sinyal rahasia di pintu masuk Istana Abadi untuk menghubungi saya, kata Shen Xiang. Kamu juga harus hati-hati. Jaga dirimu baik-baik. Bai Ziqian memandang Shen Xiang dengan lembut dan menepuk pundaknya, hati-hati. Setelah Bai Ziqian pergi, Shen Xiang kembali ke satu-satunya tempat dengan orang-orang di Istana Abadi malam itu. Wong Kam Tin ingin membunuh Kaisar Naga, dia ingin tahu apakah dia berhasil atau tidak. Di jalanan sini, ada potret Bai Ziqian yang ditempel di setiap jarak tertentu, bahkan ada warna-warna yang dengan sempurna menggambarkan wajahnya yang menawan dan menggoda. Melihat potretnya, membuat orang terpesona dengan penyihir ini. Mo Tian, putri mantan Kaisar Iblis klan Bai Ziqian, dikenal sebagai putri kalajengking iblis dan pandai menggunakan racun. Sekarang,
dia telah menggunakan salah satu racun super tua, gas korupsi ajaib, untuk membunuhnya. 3 Raja Abadi. Shen Xiang mengambil hadiah dan meletakkannya di dalam ring. Dia bertanya dengan kaget, "Kakak Yu, ayahmu sebenarnya adalah Kaisar Iblis." Orang lain memberinya gelar, tapi dia sendiri tidak pernah mengakuinya. "Tidakkah kamu melihat bahwa itu adalah mantan Kaisar Iblis?" Suara Bai Youyu dingin, jelas dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap ayahnya. Saudari Mei Yao berkata bahwa dia meninggal dalam perang besar antara 3 alam. Baru sekarang Shen Xiang ingat bahwa Bai Youyu dan Su Mei Yao seharusnya mengalami perang besar antara 3 alam, dan itu terjadi 100.000 tahun yang lalu. Tetapi ada juga rumor bahwa dia selamat. Sejak dia meninggal, klan Bai Motian telah menurun. Kakak perempuanku telah ditekan oleh prasasti pendekan iblis di pegunungan iblis besar selama 100.000 tahun. Dan aku, Bai Youyu menghela nafas pelan. Shen Xiang melihat sinyal rahasia yang ditinggalkan oleh Wong Kamtin, tetapi dia tidak mendengar berita apapun tentang Kaisar Naga terbunuh di istana utama. Mungkinkah operasi tuanku gagal? Hehe, aku akan pergi dan meremehkannya. Dia kehilangan kesempatan bagus dan masih memiliki wajah untuk datang dan menemukan saya. Shen Xiang diam-diam senang di hatinya. Mengikuti sinyal rahasia, dia tiba di sebuah hotel. Wong Kamtin menyamar sebagai seorang lelaki tua tegap dan berdiri di depan pintu. Hotel ini memiliki halaman belakang, sudah hampir waktunya untuk yang berikutnya. Wong Kamtin mengirimkan transmisi suara ke Shen Xiang. Shen Xiang mengira Wong Kamtin tetap tinggal di sini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menunggunya membayar tagihan. 2 kamar kecil cukup. Hotel ini sangat mewah, sangat mahal. Meskipun Shen Xiang masih memiliki banyak kristal spiritual, dia tidak akan menggunakannya secara sembarangan. "Hentikan omong kosongmu, apakah kamu sedang mencari pemukulan?" Wong Kamtin memelototinya. Chen Xiang tidak punya pilihan selain menyewa rumah bergaya halaman, itu ada di villa di belakang hotel, dan harganya lebih dari 1.000 kristal spiritual sehari. "Jika Anda tidak berhasil, apa yang Anda lakukan di sini?" Shen Xiang awalnya berpikir bahwa jika Wong Kamtin bergerak, dia pasti akan berhasil, tetapi dia kecewa. Shen Xiang memandang Wong Kamtin dengan kaget. Imperial Feather God Ki. Wong Kamtin baru saja mengatakan bahwa dia telah menggunakan Ki Dewa Bulu Kekaisaran, tetapi Wong Kamtin sebenarnya tahu cara menggunakan kekuatan semacam ini. Sama seperti kekuatan naga, itu adalah aura unik dari ras bulu kekaisaran. Namun, aku hanya bisa menggunakannya sedikit, itu tidak semudah mempelajari kekuatan naga, dan itu tidak akan banyak berguna bahkan jika aku pelajari itu, kata Wong Kamtin. Jika itu masalahnya, klan naga kekaisaran pasti akan mencurigai ras bulu kekaisaran. Pertarungan besar ini akan segera terjadi, kan? Di mana kedua kaisar naga kecil itu? Shen Xiang tidak memiliki kesan yang baik tentang klan naga kekaisaran. Dia pernah menjadi musuh klan naga kekaisaran, dan kaisar naga bahkan ingin menangkap Sui Xianxian dan yang lainnya untuk mengancamnya. "Aku belum membunuh mereka. Mereka semua berada di level Raja Abadi. Mereka seharusnya disebut Raja Naga. Jika mereka terbunuh, mereka akan mengungkapkan wujud aslinya. Wujud aslinya terlalu besar, harta sihir penyimpananku tidak bisa. Aku tidak bisa menahannya, jadi aku hanya menjatuhkannya dan menaruhnya di sihir penyimpanan harta karun yang bisa menampung orang hidup." Wong Kamtin terkekeh, daging naga ini seharusnya tidak enak, mungkin sama dengan daging ular. Burung kekaisaran punya sayap, harusnya sama dengan sayap ayam atau semacamnya. "Tuan, lalu apa rencanamu dengan kedua kaisar naga kecil itu sekarang?" Shen Xiang mengusap dagunya sambil merenung. Kedua kaisar naga kecil ini sama-sama berada di level Raja Abadi, jadi mutiara naganya pasti sangat kuat. Bahkan jika dia ingin mengolahnya menjadi pil, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Bunuh mereka di sini, ketika saatnya tiba, kita pasti bisa memikat klan naga kekaisaran dan pangeran ke-6.
Wong Kamtin masih sedikit berkonflik, tetapi masalahnya adalah bagaimana menangani mayat naga. Mayat naga itu sangat besar, akan sia-sia jika dibuang begitu saja. Long Sui berkata kepada Shen Xiang, "Bakar, gunakan api pemusnahan untuk membakar mayat naga menjadi kristal. Itu adalah energi murni, dan jumlahnya tidak akan banyak." Api pemusnahan. Beberapa hal terlintas di benak Shen Xiang. Sebelumnya, Long Sui telah memberitahunya bahwa api pemusnahan ini adalah jenis api yang hanya bisa dilepaskan oleh naga giok. Itu khusus digunakan untuk bunuh diri, untuk mencegah orang lain mendapatkan darah Yulong yang berharga. Meskipun darah Yulongmu telah menyatu dengan benda lain, itu masih ada di dalam tubuhmu, jadi kamu masih bisa menggunakannya. Api jenis ini sangat merusak tubuh naga, jika tidak, naga giok tidak akan menggunakan api semacam ini untuk melakukan bunuh diri. Long Sui berkata, "Jika kamu tidak tahu, aku akan mengajarimu." Nyala api semacam ini tidak perlu dipelajari, hanya perlu seseorang untuk membimbingnya. Huang Jitian membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat ke arah Chen Xiang, dan berkata dengan terkejut, "Mungkinkah itu api pemusnahan bocah? Kamu tidak mungkin berubah menjadi naga, kan?" Petik 2. Setelah itu, Wong Kamtin menyentuh tubuh Shen Xiang secara acak, dan Shen Xiang tertawa, "Tidak, saya masih manusia." "Jadi kamu sudah mendapatkan darah Yulong." Wong Kamtin mengetahui banyak hal, menyebabkan Shen Xiang dan Long Sui sangat terkejut. Shen Xiang tersenyum dan mengangguk. "Anak baik, ini hal yang bagus. Ini bisa membuatmu memiliki tubuh yang benar-benar tidak bisa dihancurkan di masa depan. Kalau begitu, maka itu akan mudah." Wong Kamtin memandang Shen Xiang dengan tatapan yang membuat Shen Xiang merasa ingin menghisap darah. "Ada satu hal lagi. Kudengar akan ada burung kekaisaran yang datang ke sini untuk memeriksa medan perang dalam beberapa hari ke depan. Jika memungkinkan, pancing mereka ke tempat aku membunuh naga itu." Wong Kamtin tertawa sinis. "Saya mengerti." Shen Xiang tahu apa yang sedang dihitung Wong Kamtin. Jika ras naga kekaisaran datang pada saat itu dan mengetahui bahwa ras bulu kekaisaran juga ada di sini, ras bulu kekaisaran tidak akan bisa melarikan diri. Malam itu, Wong Kamtin membawa Shen Xiang untuk memilih tempat yang bagus. Pada saat itu, selama Wong Kamtin dapat melarikan diri dari mutiara naga kedua kaisar naga, menghancurkan jiwa mereka, dan kemudian memenggal kepala mereka, kaisar naga akan mati dan menampakkan wujud aslinya, berubah menjadi naga besar. Ketika saatnya tiba, keributan itu pasti tidak akan kecil, dan itu pasti akan membuat khawatir kaisar naga itu. Kamu harus menjaga waktu dan memikat ras burung kekaisaran, lalu serahkan padaku untuk menangani kekaisaran. Balapan burung, kemudian, kamu dapat membakar tubuh naga itu dan pergi sebelum ras naga kekaisaran dan pangeran ke-6 tiba. Wong Kamtin berkata dengan nada serius. Jika kelompok Raja Abadi datang pada saat itu, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Setelah memastikan lokasinya, Shen Xiang dan Wong Kamtin kembali dan menunggu perlombaan bulu kekaisaran datang. Saat ini, berita sudah datang dari istana utama. Itu tentang menemukan seseorang, dan hadiahnya sangat banyak, 20 juta kristal spiritual. Mereka semua terbiasa menemukan dua kaisar naga yang telah diculik. Shen Xiang tidak bisa tidak mengagumi Wong Kamtin. Kedua kaisar naga sebenarnya tidak menimbulkan banyak keributan, menyebabkan ras naga kekaisaran tidak memiliki petunjuk sama sekali. Oleh karena itu, dia meninggalkan Imperial Feather Divine Key di tempat kejadian. Tetapi Imperial Dragon Rache masih sangat berhati-hati. Mereka hanya curiga dan juga telah mengirim orang untuk menyelidiki Imperial Feather Rache. Jika ras bulu kekaisaran menggunakannya untuk mengancam mereka, maka ras naga kekaisaran mereka harus mundur, karena kedua kaisar naga itu adalah bibit yang baik dan salah satunya bahkan adalah naga suci. "Tuan, jika kita membunuh kedua kaisar naga ini, menurut Anda apakah kaisar naga akan muncul?" Shen Xiang bertanya. Terakhir kali kaisar naga muncul, itu karena putranya yang berharga meninggal. Meskipun kedua kaisar naga kecil ini sangat berharga,
mereka tidak seberharga putranya yang berharga, jadi tidak perlu takut, kalaupun dia datang, kita akan tetap sangat aman, asalkan semuanya berjalan lancar. Kata Wong Kamtin. Jika itu adalah orang biasa, lupakan Kaisar Naga, bahkan seekor naga pun tidak akan berani memprovokasi mereka, namun, pasangan guru dan murid ini berani membunuh Kaisar Naga, dan tidak takut pada Kaisar Naga. Mereka ada di sini. Ada 3 dari mereka dari Imperial Avian Rache. Meskipun mereka semua berada di level Raja Abadi, kamu seharusnya bisa menangani mereka. Senyuman muncul di wajah Wong Kamtin, kita akan segera bisa melihat adegan seekor anjing menggigit anjing. Serahkan padaku, aku pergi. Shen Xiang dengan cemas berlari keluar hotel dan menuju ke arah susunan transmisi. Saat ketiga pangkat Raja Abadi dari ras bulu kekaisaran keluar dari susunan transmisi, mereka melepaskan aura yang penuh dengan tekanan, menyebabkan semua orang mundur jauh, tidak berani mendekati mereka. Bukankah mereka mengatakan bahwa perlombaan bulu kekaisaran sangat sederhana? Kenapa kamu begitu sombong sekarang? Ketika Shen Xiang berlari, dia merasakan aura arogan yang tak tertandingi, seolah dia ingin membunuh siapapun yang tidak menyukainya. Mereka semua adalah Raja Abadi, kamu harus berhati-hati. Long Sui berkata, jika tidak berhasil, saya akan keluar untuk membantu Anda. Aku bisa mengatasinya. Shen Xiang telah melihat 3 Imperial Feather Rache Ranker. Pakaian yang mereka kenakan sepertinya terbuat dari bulu, bersinar dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan. Semuanya berwarna merah, dan semuanya panas mengepul. Jangan lari, tentu saja, ketiga Imperial Feather Rache tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Setelah ditampar begitu keras, dan tidak ada sehelai rambut pun di tubuh lawannya yang tercabut, bagaimana mereka bisa menanggung kerugian sebesar itu? Yang diinginkan Chen Xiang adalah reaksi mereka, jika dia bertarung dengan ketiga Imperial Feather Rache ini, dia tidak akan mampu mengalahkan satupun dari mereka. Jika dia ingin membawanya pergi, dia masih bisa melakukannya. Ketiga babi ini cepat atau lambat akan memakannya. Long Sui mencemooh, Imperial Feather Rache masih sama seperti sebelumnya, tidak berubah sama sekali. Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa bertahan begitu lama, tapi idiot sombong seperti ini sebanding dengan Imperial Dragon Rache, itu hanya akan mempermalukan Imperial Dragon Rache. Jika kamu memiliki kemampuan untuk menyergap kami, bukankah kamu memiliki kemampuan untuk melawan kami secara langsung? Imperial Dragon Rache memang dipenuhi dengan orang-orang seperti itu, huff. Teriak Imperial Feather Rache yang mengejarnya. Bagi orang-orang sepertimu yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, meskipun aku memukulmu, aku akan merasa itu akan mengotori tanganku. Saat ini, bahkan jika kamu mengulurkan sisi lain wajahmu untuk aku pukul, aku akan tetap melakukannya, masih terlalu malas untuk memukulmu. Shen Xiang mengejek. Ketiga Imperial Feather Rache sangat marah ketika mereka meraung dari belakang. Meskipun kecepatan mereka sangat cepat, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Shen Xiang yang menggunakan perjalanan spasial, hanya saja Shen Xiang telah menghabiskan banyak energi, dan jika bukan karena Wong Kamtin di depannya, dia tidak akan berani menggunakan kekuatan hukum tata ruang begitu saja. Kita hampir sampai. Shen Xiang sedikit gugup, gunung di depannya yang telah terpotong adalah tempat di mana Wong Kamtin telah membunuh naga tersebut. Saat dia melihat gunung raksasa itu, dia melihat semburan cahaya warna-warni berwarna merah keemasan tiba-tiba muncul di depannya. Cahaya warna-warni ini menyebar dalam sekejap mata, hampir menyelimuti separuh istana abadi. Chen Xiang dan 3 Imperial Feather Rache adalah yang paling dekat dengan tempat itu, dan semuanya diterbangkan kembali oleh naga ki yang kuat. Auman naga mati. Setelah Long Sui selesai berbicara, raungan naga yang kuat keluar, menyebabkan seluruh istana abadi sedikit bergetar. Suara kuat menyebar ke segala arah, menyelimuti seluruh negeri segudang dan abadi. Apakah 2 naga mati pada saat bersamaan? Apa yang terjadi? Salah satu ras bulu kekaisaran berteriak kaget. Mengapa ini tidak terjadi ketika aku membunuh Pangeran Naga Kekaisaran?
Shen Xiang dan yang lainnya dikejutkan oleh pemandangan kematian naga itu. Pangeran Naga Kekaisaran terlalu lemah, jadi dia tidak melakukan gerakan apapun saat dia mati. Namun, naga pada level ini berbeda, dan naga kaisar pada tingkat itu. Long Sui berkata, "Nak, giliranmu, Kom-kom." Chen Xiang tidak pernah menyangka bahwa mayat naga ini akan sebesar ini. Jika dia ingin menggunakan api pemusnahan untuk membakarnya, itu akan sangat sulit. Kamu harus menggunakan setidaknya setengah dari darahmu untuk membakar kedua mayat naga ini. Cepatlah, jika waktunya tiba, aku akan memandumu untuk melepaskan api pemusnahan," kata Long Sui. Dengan kematian kedua kaisar naga ini, keributan sebesar itu pasti akan menarik perhatian istana utama. Jika mereka tidak bertindak cepat, mereka hanya akan bisa menyaksikan kedua mayat naga ini dibawa pergi oleh klan naga kekaisaran. Shen Xiang berdiri di atas mayat naga emas, dan perasaan aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Kemudian, dia mendengar Long Sui berteriak, "Saya ingin mengubah darah saya menjadi api, sehingga saya bisa melepaskannya. Ingat, saya hanya membutuhkan bola kecil." Shen Xiang segera melakukan apa yang diperintahkan dan melepaskan bola api kecil. Nyala apinya seputih salju dan tidak memiliki suhu apapun, tetapi itu membuat Shen Xiang merasa sangat menakutkan. Dia meletakkan api di atas mayat naga di bawah kakinya dan memasukkannya ke dalam skala naga yang besar. Kemudian, dia melompat ke mayat naga lainnya dan seperti sebelumnya, melepaskan bola api pemusnahan dan memasukkannya ke bawah sisik naga. Setelah melakukan semua ini, Shen Xiang melayang di udara. Dia mengerutkan kening, mengapa tidak ada gerakan apapun. Itu sudah ada di sini. Bagian dalamnya terbakar, tetapi ketika api pemusnahan menyala, kamu tidak dapat melihatnya, dan kamu juga tidak dapat merasakan suhunya. Long Sui berkata, api ini benar-benar transparan. Benar saja, Shen Xiang tidak perlu menunggu lama sebelum dia melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Kedua mayat naga raksasa itu sebenarnya menghilang sedikit demi sedikit, seolah-olah mereka meleleh. Wong Kamtin yang sedang bertarung dengan 3 keluarga kekaisaran di kejauhan, mengeluarkan kekuatan naga yang sangat kuat yang ternyata mampu menekan ketiga kaisar tersebut. Federace, dia melirik kedua mayat naga dan menemukan bahwa mereka sedang larut. Senyuman muncul di wajahnya. Tidak lama kemudian, mayat naga itu lenyap sama sekali. Ketiga Imperial Federace juga melihat pemandangan ini, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah api pemusnahan. Hal-hal yang berhubungan dengan naga giok pada awalnya merupakan rahasia, jadi tentu saja mereka tidak mengetahuinya, mereka hanya merasa itu sangat aneh. Pergi dan kumpulkan kristalnya. Meskipun disebut api pemusnahan, setelah membakarnya, mereka dapat membakar mayat menjadi banyak kristal, itu semua adalah energi yang sangat murni. Long Sui berteriak. Shen Xiang melepaskan kekuatan dewanya dan merasakan tempat di mana kedua tubuh naga itu sebelumnya berlindung. Dia menemukan bahwa ada banyak kristal kecil yang sebesar manik-manik kecil. Dia menggunakan kekuatan dewa untuk menguncinya dan kemudian mengumpulkan semuanya. Kristal naga kecil ini tidak banyak, hanya 2 kotak giok, tetapi energi murni yang terkandung di dalamnya sangat besar. Klan naga kekaisaran ada di sini. Ada juga sekelompok besar Raja Abadi. Ayo mundur. Wong Kamtin bergegas menuju Shen Xiang secepat yang dia bisa dan mengirimkan transmisi suara ke Shen Xiang. Dia datang. Dia sangat cepat. Long Sui juga berkata dengan gugup. Wong Kamtin terbang ke sisi Shen Xiang dan menangkapnya. Kemudian, karena suatu alasan, pandangan Shen Xiang menjadi hitam, dan dia berjalan melewati kegelapan. Aku di bawah tanah. Aku sudah jauh dari tempat itu, kata Wong Kamtin. Long Sui masih memantau tempat itu, ketiga burung kekaisaran itu sudah mati. Saat salah satu Raja Naga Suci klan naga kekaisaran muncul, dia membunuh mereka semua tanpa meninggalkan ampas. Sepertinya tidak ada bukti sekarang. Mereka tidak akan tahu kalau kita yang melakukannya. Shen Xiang tertawa. Alam surga begitu besar,
orang-orang yang ingin menghasilkan banyak uang tidak hanya Shen Xiang dan Wong Kamtin, banyak juga orang yang tidak peduli dengan kehidupan mereka dan datang ke medan perang untuk mencoba peruntungan. Long Sui melihat ada banyak orang yang bergegas ke Istana Abadi. Pada saat ini, sebagian besar orang yang berpartisipasi dalam pertempuran di Istana Abadi adalah Raja Abadi dan manusia abadi periode akhir, dan mereka semua berasal dari kekuatan besar yang terkenal. Peralatan yang mereka bawa semuanya adalah peralatan abadi, dan bahkan jika mereka memperoleh peralatan yang rusak, mereka masih bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Brat, kaulah yang melakukan itu pada Istana Abadi Banteng Surgawi, kan? Wong Kamtin sekarang penuh energi, dia sudah pulih ke puncaknya dan bisa pergi ke medan perang untuk menimbulkan masalah kapan saja. Kamu juga tahu tentang Istana Abadi Banteng Surgawi. Shen Xiang berdiri, menepuk pantatnya dan bertanya dengan heran. Selain kamu, aku tidak bisa memikirkan orang lain yang memiliki keterampilan seperti ini, dan aku tidak bisa memikirkan orang lain yang memiliki keberuntungan seperti itu dengan wanita. Alasan kamu mendapatkan kelinci Roh Kudus seharusnya adalah untuk wanitamu, kan? Izinkan saya mengingatkan Anda tidak boleh menggunakannya sendiri, kecuali Anda lelah menjadi laki-laki. Huang Jitian memandang Chen Xiang dengan ekspresi serius. Shen Xiang terkekeh, Tuan, Anda tidak perlu khawatir, saya pasti tidak akan menjadi murid perempuan Anda. Wong Kamtin menyeringai, tidak buruk memiliki murid perempuan, tapi bocah nakal, kamu sangat bahagia menjadi laki-laki. Kamu tidak akan menjadi perempuan bahkan jika kamu dipukuli sampai mati. Kita bisa berangkat sekarang. Tuan, jika waktunya tiba, saya akan menggunakan racun atau semacamnya. Seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Kata Shen Xiang. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia ingin menimbulkan masalah, dia hanya bisa menggunakan metode ini. Saya mendengar bahwa ketika Anda berada di Istana Abadi Banteng Surgawi, Anda menggunakan racun bunga matahari ajaib darah hitam. Racun ini tidak dilarang, jadi Anda dapat menggunakannya sesuai keinginan, berikan kepada siapapun yang tidak kamu sukai, dan biarlah orang-orang sok suci itu tahu apa artinya menjadi jahat. Wong Kamtin menggosok-gosok tangannya dan tertawa. Jika saatnya tiba, kita akan berpisah dan bertindak sendiri-sendiri. Jangan tinggal bersama. Kalau tidak, saya akan menarik beberapa ahli dan mereka akan mempengaruhi Anda. Namun, Anda harus berhati-hati. Jika kau melihat dinasti Raja Abadi menyerbu ke arahmu, cepatlah lari. Wong Kamtin memperingatkan. Shen Xiang mengangguk, lalu ditarik oleh Wong Kamtin, bergegas menuju medan perang di kejauhan yang diselimuti kekerasan dan penindasan yang intens. Pada saat ini, awan gelap menutupi tempat itu dengan rapat, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, angin bertiup dan awan melonjak, mengaum, bergemuruh, dan naga mengaum terus-menerus. Situasi pertempuran sangat intens. Itu saja untuk saat ini. Sampai jumpa lagi. Wong Kamtin meninggalkan Shen Xiang di kaki Gunung Tandus dan kemudian berlari menuju medan perang tidak jauh dari situ. Shen Xiang memandangi bukit-bukit tandus di sekitarnya. Mereka semua dihancurkan oleh gelombang kejut yang dilepaskan oleh pertempuran tersebut. Awalnya, ada banyak pohon besar di sini, tetapi ketika pertempuran terjadi, semuanya hancur. Secara khusus pilihlah tahap awal Raja Abadi atau periode akhir dari keabadian manusia, dan jauhi yang lainnya. Ada 2 periode akhir dari pertarungan abadi manusia di depan kita, kata Panjang Sui. Shen Xiang segera bergegas. Dalam pertempuran antara kedua belah pihak, orang yang paling banyak mati adalah Dewa Duniawi. Selama mereka tidak bertemu dengan Raja Abadi, akan sangat sulit untuk membunuh mereka, kecuali mereka bertemu seseorang yang pandai menggunakan racun. Long Sui berkata, alasan mengapa mereka bertarung seperti ini adalah untuk melemahkan kekuatan pihak lain, sehingga pihak lain tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengendalikan seluruh negeri abadi. Kekuatan lain hanya mengirimkan sejumlah kecil kekuatan, dan kekuatan utama masih berada di pihak Pangeran ke-6 dan pangeran lainnya. Di depan Shen Xiang, ada 2 pria paruh baya yang memegang pedang abadi.
menampilkan teknik pedang yang indah dan kuat saat mereka bertarung dengan sengit. Tidak ada Imperial Avian Rache, ini semua harusnya berasal dari negeri segudang dan abadi. Shen Xiang bersembunyi di balik batu besar dan perlahan mengeluarkan panah yang menghantui kematian. Siapa yang peduli? Ayo kita singkirkan mereka dulu. Pedang abadi kelas menengah di tangan mereka dapat dijual dengan beberapa kristal spiritual, kata Su Meiyao. Shen Xiang memadatkan sejumlah besar ki bawaan menjadi panah ki melalui panah yang menghantui kematian. Kemudian, dia menuangkan bubuk racun bunga matahari ajaib darah hitam dan menunggu kesempatan untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Setelah menunggu beberapa saat, kedua dewa duniawi akhirnya bersandar satu sama lain, pedang mereka saling beradu. Dia di sini. Hati Shen Xiang tergerak, dan dia melepaskan panah racun yang telah dia persiapkan sejak lama. Dengan suara, siu, panah ki yang kuat berisi sejumlah besar bubuk racun bunga matahari sihir darah hitam ditembakkan seperti sinar cahaya, dan ketika mencapai tengah-tengah dua dewa duniawi, tiba-tiba meledak, menghasilkan warna hitam, kabut beracun. Racun, itu bunga matahari ajaib darah hitam. Salah satu dewa duniawi berteriak kaget. Penglihatan bagus. Shen Xiang tiba-tiba muncul, memegang belati kaisar iblis di tangannya. Dia menusukkannya ke perut dewa duniawi, dan mengeluarkan ramuan surgawi di dalamnya. Kemudian, dia dengan cepat mengambil pedangnya, melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa, dan tiba di belakang dewa duniawi lainnya. Belati itu menembus punggungnya, dan langsung menuju ke Celestial Elixir. Setelah merebut pedang, Shen Xiang menggunakan salah satu pedang abadi untuk membunuh dua dewa duniawi. Cepat pergi, Raja Abadi telah menemukannya. Long Sui berteriak. Gerakan Shen Xiang sangat lincah. Setelah menyerap kabut racun, dia segera meninggalkan tempat itu. Raja Abadi yang datang adalah seorang pria paruh baya yang tampan. Sambil melihat bekas-bekas pertempuran sengit, dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Aneh, ada dua dewa duniawi yang cukup kuat bertarung barusan. Mengapa mereka tiba-tiba menghilang? Dari penampakan aura kematian ini, seharusnya ada dua kematian. Mungkinkah ada orang luar yang mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan diam-diam? Petik 2. Itu He Tang, bukankah ini putra tertua pangeran pertama? Shen Xiang terkejut, He Tang ini adalah orang yang sangat kuat. He Tang, apakah kamu melarikan diri? Mendengar teriakan itu, Shen Xiang terkejut lagi, ini adalah He Feng. Putra tertua pangeran ke-6 pernah menghancurkan istana iblis sendirian, dan kekuatannya juga sangat kuat. Saat He Feng tiba, pedang abadi di tangannya telah tertusuk, pedang ki yang kuat menyembur keluar, segera merobek tanah, memicu dua badai, bertiup ke dua arah berbeda. Orang ini sangat kuat, seperti yang diharapkan dari seseorang yang bisa menghancurkan istana iblis, seru Shen Xiang. He Tang juga tidak mudah menyerah, dengan membalikkan telapak tangannya, sebuah pedang hitam muncul. Tubuh pedang itu dipenuhi dengan ki hitam, memanggil gelombang petir yang mengamuk. Ketika pedang He Feng menusuk, dia melambaikan pedangnya untuk memblokirnya, melepaskan puluhan sambaran petir yang mengamuk. Gemuruhnya suara mengguncang ki dan darah Shen Xiang, dan banyak batu besar di tanah hancur menjadi bubuk. Petik 2. Cucu kerajaan dari negeri segudang dan abadi memang kuat. Shen Xiang menghela nafas dalam hatinya. Mereka semua adalah pangeran sekarang. Raja masa depan dari negeri segudang dan abadi pasti akan sangat kuat, kata Long Sui. Ketika dia berada di istana abadi banteng surgawi, Raja abadi yang ditangani Shen Xiang tidak banyak, tetapi He Feng ini berbeda. Dia berada di puncak tahap akhir Raja abadi, dan dapat dianggap setengah Raja abadi, kecuali dia menggunakan sejumlah besar gas kerusakan magis. Racun magis dewa mabuk, dan bubuk gerhana dewa tingkat tinggi, akan sulit untuk menggoyahkan pertahanannya. Baiklah, Shen Xiang melepaskan seuntai api surgawi pelangi dan memadatkannya di mata panah. Api semacam ini tidak dapat menjamin bahwa itu akan menghancurkan pertahanan He Feng sepenuhnya, tetapi dapat membuat celah pada penghalang pelindung. Pada saat itu, racun bunga matahari ajaib darah hitam akan mampu meresap melalui celah dan akhirnya masuk ke tubuh He Feng.
Dalam pertarungan sengit antara He Feng dan He Tang, keduanya telah menggunakan banyak kekuatan, dan pertahanan mereka juga cukup menakutkan. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang sama dengan mereka, bahkan jika mereka melancarkan serangan diam-diam, akan sulit untuk berhasil, dan mereka bahkan mungkin terbunuh. Itu hanya api surgawi pelangi kecil, tapi itu menghabiskan 20% ki bawaanku. Kuharap ini akan efektif. Chen Xiang mengeluarkan kepalanya dari celah di tanah. Dia Feng dan He Tang berada jauh. Chen Xiang sudah bisa menembakkan panah sekarang, tapi dia harus menunggu kesempatan bagus. Jika dia tidak bisa mengenainya, itu akan sia-sia. Mereka semua bergerak dengan kecepatan tinggi. Kita harus mendekat, kata Long Sui. Shen Xiang masih belum bisa mendekat, jika tidak, dia akan mudah ditemukan. Terlebih lagi, keributan di depannya begitu besar sehingga gelombang ki yang kuat bisa meledak kapan saja. Sepertinya aku hanya bisa menunggu waktu yang tepat, lalu melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dan melepaskan anak panah lainnya. Shen Xiang menggunakan metode tur surga dan melihat ke bawah dari langit. Setelah beberapa saat, ketika He Feng menusukkan pedangnya, dia tiba-tiba dihadang oleh pedang He Tang. He Tang memukul pedangnya sendiri dengan telapak tangannya, melepaskan kekuatan getar yang kuat yang membuat He Feng terbang. Kesempatan telah tiba, He Feng, pamanmu. Shen Xiang segera terbang melintasi angkasa dan berada di belakang He Feng, yang terbang mundur, dan terus menembakkan anak panah. He Feng segera merasakan gelombang lemah di belakangnya, dia memutar tubuhnya, ingin menghindari serangan yang tidak diketahui itu, tetapi panah Shen Xiang masih diarahkan secara akurat ke arahnya. Siapa kamu? He Feng meraung, panah itu tidak membahayakannya, karena pelindung ki di tubuhnya sangat kuat, dan meskipun panah-panah Shen Xiang memiliki aura yang kuat, kekuatannya sangat lemah, dan ketika mengenai penghalang ki-nya, itu meledak. He Tang juga melihatnya, baginya, ini adalah hal yang baik. Dia sudah melihat Shen Xiang sebagai sekutunya. Saat He Feng hendak mengayunkan pedangnya dan menikam Shen Xiang, ekspresinya tiba-tiba berubah, bunga matahari ajaib darah hitam. Kamu menebak dengan benar. Shen Xiang tertawa sinis, dan segera pergi ke depan He Feng. Belati Kaisar Iblis menebas lehernya, meninggalkan cahaya merah yang jahat. Dia sebenarnya ingin membunuh He Feng ini, tapi He Feng ini terlalu kuat, dia menghindar dalam sekejap, dan bahkan berencana membunuh Shen Xiang dengan satu tebasan. Namun, kecepatan Shen Xiang lebih cepat dari yang dia bayangkan. Ketika dia menebas dengan pedangnya, pergelangan tangannya secara tidak sengaja terpotong oleh belati Kaisar Iblis Shen Xiang. Ketika tangan He Feng yang terputus keluar, darah hitam muncrat. Sepertinya racunnya sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Bajingan, aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. He Feng meraung sinis, lalu mengeluarkan pil seputih salju dan menelannya. Itu adalah pil teratai salju embun giok. Pil ini dapat menyembuhkan racun bunga matahari sihir darah hitam dan menyembuhkan luka-luka, lari. Su Meiyao berteriak. Shen Xiang telah melihat bahwa tangan He Feng yang baru saja dipotong tumbuh, dan kulit He Feng juga dengan cepat pulih, dia dapat dengan jelas merasakannya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan pelindung He Feng. Kemarilah. Shen Xiang melambaikan tangannya, dan menggunakan kekuatan sucinya untuk meraih pedang abadi di tanah, dan menyimpannya di dalam ring. Pergi ke neraka. He Feng sangat marah, tapi dia sudah pulih, dan tinjunya secepat kilat. Shen Xiang menggeser kakinya, menggunakan langkah menyusut, dia langsung melesat beberapa lusin langkah, tapi He Tang sudah menyerang, pedang hitam yang membawa beberapa sambaran petir, menebas ke arah He Feng. Aku serahkan padamu, tuan muda tertua, teriak Shen Xiang, lalu lari tanpa jejak. He Feng gemetar bersama He Tang sekali lagi, pada saat ini, dia sangat marah, dia hampir mati sekarang, membuang pedang abadi bermutu tinggi dan pil teratai hujan embun salju yang berharga, tetapi dia masih tidak dapat membunuh orang yang menggunakan racun itu. He Tang tidak pernah berpikir bahwa orang yang barusan akan menjadi begitu kuat, hanya dengan sedikit kekuatan itu,
dia berani menyerang He Tang secara diam-diam, dan bahkan memotong telapak tangan lawannya, merampas pedang abadi, dan bahkan menyuruh He Feng memakan pil teratai hujan embun salju. Shen Xiang sudah jauh dari medan perang, sekarang setelah dia memikirkannya, hatinya masih memiliki rasa takut, dia hampir selesai sekarang. Orang itu benar-benar memiliki kemampuan. Dia bahkan tidak mati seperti ini, dan bahkan mampu membalikkan keadaan. Shen Xiang bersembunyi di jurang yang dalam dan melihat pedang abadi bermutu tinggi milik He Feng. Pil abadi macam apa itu? Pil teratai hujan embun salju. Pil ini sangat kuat sehingga dapat menyembuhkan racun dan bahkan memungkinkan dia menumbuhkan tangan. Shen Xiang bertanya setelah menghapus kesadaran di dalam pedang abadi. Pil abadi tingkat 5, tidak aneh jika dia memiliki pil jenis ini. Yang terbaik adalah jika kamu tidak menyentuh para pangeran dan cucu dari negeri segudang dan abadi ini, mereka memiliki banyak pil abadi bermutu tinggi, kata Su Meiyao. Long Sui mengamati medan perang dan membantu Shen Xiang menemukan target serangan yang lebih baik, namun, dia dengan cepat menemukan sesuatu yang buruk. Banyak orang di pihak Pangeran ke-6 mengetahui tentang kemunculan racun bunga matahari ajaib darah hitam, dan pihak Pangeran pertama juga mengetahuinya. Mereka semua tahu bahwa kamu tidak berada di pihak mereka. Meski racun bunga matahari sihir darah hitam tidak dilarang, namun jika kita menggunakan racun ini saat ini pasti akan mengundang kemarahan masyarakat. Bai Youyu berkata, saat itu, ketika saudara perempuanku berpartisipasi dalam perang besar, dia juga dibenci oleh banyak kekuatan besar karena dia menggunakan racun. Shen Xiang berkata dengan nada meremehkan, kelompok orang ini, jika mereka memiliki racun yang kuat, mereka pasti akan menggunakannya lebih kejam dari saya. Mereka hanya iri padaku, karena mereka tidak memiliki racun yang kuat.